Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tayyib, kuliah singkat hari ini kita lanjutkan ulumul Quran ya. Yaitu pembahasan tentang asbabun nuzul ya. Setelah kalian kemarin mengetahui Quran itu sebagai kitab langit yang diturunkan ke bumi ya, untuk manusia ya, sebagai petunjuk dan sebagai terapi ya, baik untuk mental dan juga untuk kesehatan manusia ya. Kali ini kita akan lanjutkan asbabun nuzul. Jadi setiap ayat maupun surat yang diturunkan itu nanti ada latar belakang ya, bagaimana kronologi diturunkannya ayat ataupun surat, yang itu disebut dengan apa? Asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkannya ayat. Nah, manfaat kita mempelajari asbabun nuzul itu yang pertama bisa membantu ya kita di dalam memahami kandungan suatu ayat atau suatu surat ya. Yang kedua, kita bisa mengetahui latar belakang ya dari turunnya suatu ayat ataupun surat. Nah, sehingga di situ selanjutnya kita bisa menafsirkan ayat dengan tepat ya. Jadi tidak sekedar terjemah dari suatu ayat, tetapi kita menafsirkan ayat itu sesuai tadi asbabun nuzulnya, ada sejarah ayatnya, sehingga tidak meleset ya penafsirannya tadi. Nah, di sisi lain juga kita bisa mengetahui ya hikmah ya di balik turunnya ayat tersebut ya. Misalkan kenapa ayat-ayat tentang pelarangan khamr, pelarangan riba itu sifatnya bertahap ya, sampai 4 kali pentahapan ya. Itu hikmahnya apa? Nah, di situ menunjukkan Quran itu memberikan pelajaran kita bahwa manusia itu di dalam hidupnya, dalam proses dia mendapati hidayah itu ada pentahapan-pentahapan di dalam mendidik masyarakat, mendidik keluarga ya. Itu pun harus secara apa? Bertahap ya. Nah, kemudian lagi manfaat dari asbabun nuzul itu ya, kita bisa melakukan istimbat ya, istimbat suatu ayat ya. Jadi hukum yang terkandung dalam ayat ini tentang halal, tentang haram ya, itu kita bisa melakukan istimbat dengan cara yang tepat ya. Nah, secara tepat tadi, dan setelah kita bisa mengetahuinya ya, istimbatul ahkam tadi, lalu kemudian memudahkan kita untuk aktualisasi ayat ya. Ini praktek ayat ini untuk menjawab tantangan zaman saat ini seperti apa. Nah, itu dengan melihat asbabun nuzul memberikan kemudahan bagi kita. Nah, demikian juga manfaat berikutnya memudahkan untuk dihafal ya. Kalau kita ngafal Quran sambil baca ya latar belakang ayat ya, atau sejarah ayat, itu akan tergambar utuh gitu. Jadi kita menghafal surat Luqman atau surat Al-Hujurat atau surat apa saja, kalau kita baca itu asbabun nuzulnya itu mudah dicerna gitu ya, mudah terbayang ya. Tayyib. Berikutnya Imam Al-Wahidi rahimahullah mengatakan bahwa la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Jadi tidak mungkin orang bisa tepat menafsirkan suatu ayat ya kalau dia tidak mengetahui sejarah ayat dan mengetahui sebab turunnya ayat ya. Nggak mungkin dia menafsirkan dengan sempurna gitu ya, dengan tepat kalau tidak mengetahui asbabun nuzul.
Imam Ibnu Daqiqil Id juga sama, bayanu sababi nuzul tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil Quran, ya. Mengetahui sebab turunnya ayat itu metode yang sangat kuat untuk memahami makna Al-Quran, ya. Nah, kemudian akhibati fillah, ya, jadi itulah kenapa ketika kita ingin memahami secara utuh, secara komprehensif ayat itu harus tahu asbabun nuzulnya, itu tadi, ya, supaya kronologi dari semua di latar belakang suatu ayat itu kita bisa melihat di situ, ya. Dan ketika turun itu ayat, walaupun zamannya adalah zaman itu, yaitu zaman Nabi, zaman sahabat 14 abad yang lalu, ya, walaupun kronologinya di sana, kesini pun ya tetap relevan gitu, ya. Jadi makanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Jadi dalam kaidah tafsir itu bahwa yang diambil kaidahnya itu adalah sesuai umumnya lafaz, ya. Tidak dikhususkan sebab turun ayat waktu itu saja. Jadi sebab turun ayat itu hanya untuk melihat, ya, sebuah kronologi untuk membaca supaya pemahaman kita lebih utuh. Dan itu juga berlaku bagi kita semua, hukum itu, ya. Hukum itu berlaku untuk kita semua. Jelas, ya? Jadi dengan demikian bahwa asbabun nuzul, ya. Kalau dalam bahasa Arab kalian lihat asbab dari dua kata, ya, asbabun nuzul. Mudhof ilaih itu artinya asbab itu artinya tali atau sebab, ya. Jalan, ya. An-nuzul itu turun, jalan turunnya ayat. Artinya asbabun nuzul itu berarti kita ingin belajar mengetahui sebab peristiwa atau latar belakang terjadinya suatu, ya, kejadian, ya, yang menyebabkan ayat itu turun, ya. Ya. Jadi asbabun nuzul itu adalah untuk mengungkap tadi apa? Satu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu apa? Ayat, ya. Jelas, ya? Walaupun masa turunnya ayat itu di zaman Nabi, tetapi berlaku juga untuk apa? Kita semua, gitu, ya. Makna kandungannya juga masih relevan untuk kita semua, ya. Jadi walaupun turunnya ayat waktu itu untuk merespon peristiwa, untuk mengungkap suatu fakta, ya, atau data waktu itu tentang suatu hukum, ya, walaupun terjadinya di saat itu, tetapi ajaran dan kandungannya itu berlaku sepanjang zaman sampai kiamat, selama tidak ada nasih dan mansukh. Makanya nanti kita pertemuan berikutnya akan belajar nasih dan mansukh, ya. Mana ajaran yang dihapus, yang diganti, ya, dan mana yang tidak. Jelas, ya? Jadi kesimpulannya adalah apa? Bahwa asbabun nuzul itu adalah terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat, ya. Untuk apa? Menjawab tentang sebuah masalah, realita atau fakta, ya, supaya itu mendapati sebuah solusi hukum, ya. Ini hukumnya bagaimana? Yas'alunaka 'anil mahid, ya, bagaimana mereka bertanya tentang haid itu bagaimana nanti hukumnya, dan begitu seterusnya. Yang kedua, bahwa suatu peristiwa bisa jadi berupa pertanyaan tadi dari sahabat atau orang lain, ya, bertanya-tanya tentang sebuah hukum. Nah, kemudian turunlah ayat tentang masalah ruh, mereka bertanya tentang ruh, ya, bagaimana kulir ruhu min amri rabbi, ya. Jawab, roh itu urusan Allah, ya, dan begitu seterusnya. Nah, lanjutnya, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul, ya? Ya, cara mengetahui asbabun nuzul itu dengan riwayat. Dengan apa? Riwayat. Jadi dengan riwayat, gak boleh ngarang-ngarang. Aku bermimpi bahwa turunnya ayat ini adalah seperti ini, nggak bisa melalui mimpi, nggak boleh, ya, harus riwayat, pakai hadis, ya, pakai asar di situ. Jelas, ya? Contoh misalkan sebab turunnya surat Al-Ikhlas, ya. Sebab turunnya apa? Al-Ikhlas, ya. Yaitu terjadi satu perdebatan tadi
tentang konsep Tuhan. Orang musyrik ini Tuhannya kan banyak ya. Kenapa orang musyrik Tuhannya banyak? Karena mereka punya logika bahwa manusia itu banyak kebutuhan. Kalau Tuhannya cuma satu nggak cukup, maka butuh banyak Tuhan. Nah, ini orang musyrik. Sehingga mereka bertanya, debat dengan Nabi, gimana Tuhan kalian? Maka dijawab dan turunlah surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, tidak banyak, tidak trinitas atau tidak ganda, tidak ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, contoh lagi misalkan tentang turunnya surat An-Nas Al-Falaq ya, ketika Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi, ya kan? Nah, Nabi disihir itu untuk pelajaran bagi kita bahwa sihir itu ada gitu loh. Maka turunlah surat An-Nas Al-Falaq. Al-Falaq An-Nas itu dikenal dengan surat Muawwidzatain. Surat apa? Muawwidzatain, untuk perlindungan. Akhirnya disitulah Nabi kemudian turun ya, diturunkan surat An-Nas Al-Falaq untuk sebagai alat perlindungan ya. Qul a'udzu birabbin nas ya kan. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Jadi itu disebut dengan asbabun nuzul. Sama contoh lagi tentang masalah khomer ya, masalah riba. Ini contohnya masih banyak ya, bahwa terkait khomer dan riba itu ya, sampai ayat turun ya, menghukuminya sampai 4 kali apa? Tahap ya. Demikian lagi contoh lagi, dulu di Safa dan Marwah itu ada berhala ya, namanya Isaf dan Nailah ya, 2 orang yang dulu ketika sa'i kemudian pacaran dan berzina di antara Safa dan Marwah, sehingga mereka terkutuk ya, jadi batu gitu ya, jadi patung ya, dan patung itu masih ditaruh di Safa dan Marwah. Nah, ketika para sahabat ini udah masuk Islam, itu masih terngiang-ngiang itu peristiwa itu ya. Mereka enggan kalau mau sa'i antara Safa dan Marwah. Maka turunlah ayat innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima ya. Safa Marwah itu syiarnya Allah. Kalau kalian haji, umrah, sa'i di situ nggak apa-apa gitu ya. Memang itu salah satu rukunnya. Jelas ya? Tayyib, dan begitu seterusnya ya. Ya. Demikian juga ya, sama ya, ketika Nabi ya dilarang untuk mengistighfarkan pamannya ya, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nabi ingin mengistighfarkan, ingin mendoakan. Kemudian turun ayat tidak boleh, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba, tidak boleh bagi seorang nabi, orang mukmin juga nggak boleh mengistighfarkan orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat sendiri. Paham ya? Di sini asbabun nuzulnya ketika Nabi ingin apa tadi? Mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan kafir, kemudian dilarang oleh Allah ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa contoh asbabun nuzul. Jelas ya? Jelas. Tapi untuk lanjutannya nanti kalian akan dikirim materi secara ini pakai video ya, untuk lanjutan asbabun nuzul ini. Saya kira cukup ini pengantar karena ada tugas sekarang ya. Baik. Silakan ya ke sana semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.